Halo guys, kembali lagi di podcast Aku Talk Akuntansi di Talk dengan aku, Alsa. Nah, di podcast sebelumnya kan kita bahas reliabilitas nih. Untuk podcast kali ini kita pembahasannya nggak kalah seru loh, dengan kakak narasumber yang nggak kalah menariknya juga. Nah, kalau boleh tahu nih, dari mana dan siapa? Halo teman-teman, kenalin aku Eka, aku dari Universitas Airlangga. Halo Kak Eka, kalau boleh tahu nih, kita bakal bahas apa ya Kak? Dan kalau boleh tahu juga, seberapa jauh sih Kakak tahu tentang pembahasan ini? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang debt investment atau biasa kita sebut dengan investasi utang. Nah, sejauh yang aku pahami nih, investasi utang itu kegiatan di mana kita membeli suatu utang seperti obligasi dan juga lainnya. Nah, misalnya nih, kita kan punya pendapatan yang berlebih nih. Sayang dong kalau uangnya didiemin aja, jadi kita bisa investasi utang, seperti itu. Menarik banget ya, menarik kan teman-teman? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara kerja investasi utang itu? Nah, jadi cara kerja investasi utang itu, kita kan membeli suatu utang tuh. Nah, nanti di kemudian hari, di kemudian waktu, kita akan mendapatkan pelunasan pokok dan juga pendapatan bunga. Nah, untuk perhitungannya itu ada dua metode. Yang pertama ada metode biaya perolehan diamortisasi, dan yang kedua ada metode nilai wajar. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak? Kalau boleh tahu nih Kak, investasi utang itu ada jenisnya nggak sih Kak? Ada dong pastinya. Nah, teman-teman, investasi utang itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama ada held for collection, yaitu investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyimpan aset guna memperoleh arus kas kontraktual. Dan yang kedua adalah held for collection and selling. Nah, ini investasi utang yang diadakan dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan juga menjual aset keuangan. Dan yang ketiga ada trading, yaitu investasi utang yang disimpan bukan untuk dijual, tapi untuk dijual dalam jangka waktu pendek untuk menghasilkan pendapatan. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 jenis ya Kak. Yang pertama ada held for collection and selling, sama trading. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara kita dapetin surat utang itu? Nah, jadi teman-teman yang baru belajar buat investasi utang, teman-teman itu bisa membeli surat utang negara atau surat berharga negara. Nah, karena kan sekarang kan zaman udah digital nih Kak, jadi teman-teman bisa melakukannya dengan online. Nah, kalau online, aku bacain ya langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman bisa registrasi investasi melalui sistem elektronik mitra distribusi yang terdiri dari 5 bank, Bank Mandiri, BCA, BNI, Permata Bank, dan juga BRI. Dan yang kedua, teman-teman bisa langsung buat single investor identification dan juga rekening surat berharga. Yang ketiga, teman-teman bisa langsung memesan produk dari surat utang negara atau surat berharga negara melalui sistem elektronik. Yang keempat, teman-teman bisa membayar sesuai kode pembayaran yang sudah didapat. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengkonfirmasi kepemilikan. Nah, untuk info tambahan ya teman-teman itu bisa membelinya minimal 1 unit atau 1 nilai dengan 1 juta rupiah. Oh, jadi gitu ya Kak tata caranya. Nah, kalau boleh tahu sih Kak, tadi kan kita udah bahas tentang tata cara, jenis, dan pengertian juga. Kalau boleh tahu, apa sih manfaat, terus habis itu gimana sih manfaat yang kita dapat gitu dari investasi utang itu? Nah, jadi selain pendapatan bunga, kita juga bisa mendapatkan capital gain. Kita juga bisa mendapatkan tabungan dana darurat, mendapat kupon secara berkala, dan juga yang paling penting kita bisa mendapatkan passive income. Oh, passive income itu yang kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit tuh masih Kak? Iya, bener banget. Yang kita cuma diam tapi uangnya ngalir terus ke rekening kita. Oh gitu. Oh ya ampun, aku juga mau sih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih tips ala Kakak untuk investasi utang? Ada dong pastinya. Nah, yang pertama, sebelum investasi utang, kalian tuh harus mencari informasi mengenai perusahaan yang akan kalian investasikan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa terlebih dahulu mempelajari tentang investasi utang dari jenisnya, kategorinya, seperti itu. Dan juga yang paling penting, teman-teman bisa mempertimbangkan nih jenis pengambilan apa yang teman-teman inginkan buat investasi utang itu. Itu aja sih tips dari aku.
Oh, jadi gitu. Kalau aku sih tertarik ya, nggak mungkin dong teman-teman nggak tertarik, pasti tertarik kan. Kalau gitu, sampai sini aja sesi podcast kita kali ini. Semoga topik kali ini membuat teman-teman sadar kalau berinvestasi itu jangan asal milih. Nah, jangan lupa untuk saksikan podcast kita selanjutnya yang nggak kalah menarik juga. Terima kasih yang sudah menonton. Aku Alsa Dan aku Eka, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Menghitung dengan hati. Ayo Kak, ikutin dong. oh iya, Akuntansi Deep Talk, menghitung dengan hati, berbicara dengan fakta. See you.